Salah satu kasus pembunuhan paling mendebarkan di Korea, seorang gadis dianiaya secara seram oleh keluarga pacarnya dan kemudian dibunuh secara seram, tubuhnya disembunyikan di dalam koper merah. Hal yang sulit dipercaya itulah pelaku dapat ditemukan tidak bersalah dan kemudian dibebaskan. Pengacara yang membela pelaku pada waktu itu adalah ahli dari semua celah dalam hukum Korea, di bawah pembelaannya yang terampil, semua bukti tidak valid. Yang penting adalah bahwa tubuh gadis itu tidak pernah ditemukan. Hakim terakhir menggunakan alasan kurangnya bukti, menyatakan pembunuhnya tidak bersalah. Di mana kamu menyembunyikan tubuhnya? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu apa, kamu membunuh orang dan mengatakan tidak tahu. 10 tahun kemudian, pengacara itu maju seperti layang-layang di tengah angin, dengan satu langkah sudah ke posisi menteri kehakiman, tetapi pembunuh tahun itu masih bebas, tetapi hal-hal aneh terjadi dengan sangat cepat. Putri dari pengacara itu yang bernama Ji Yeon menghilang secara misterius. Seo Joon melalui beberapa trik sudah menemukan lokasi terakhir di mana Ji Yeon menggunakan telepon. Dae Yang pergi ke sana untuk memeriksa. Dia menemukan koper merah di dalam kamar yang hancur. Di dalamnya ada pakaian dalam seorang gadis. Di pakaian dalam itu ada noda darah. Soo Hyun mengetahui bahwa pakaian dalam ini semuanya sangat murah. Ayah Ji Yeon, yang sekarang menjadi pejabat tinggi, tidak dapat membeli barang-barang murah ini sehingga barang-barang ini pasti bukan buatan Ji Yeon. Dae Yang pergi ke toko pakaian dalam berdasarkan gaya pakaian dalam ini, dan pemiliknya mengatakan kepadanya bahwa orang yang membeli pakaian dalam hari itu adalah seorang pria. Soo Hyun pergi ke tempat yang menjual koper merah, menemukan bahwa orang yang membeli koper ini juga seorang pria dan bahkan membeli 1 dan 2 buah sekaligus. Beli 2 koper besar harus diangkut dengan mobil. Soo Hyun pergi ke tempat parkir dan menemukan kameranya rusak. Dia menemukan di sebuah mobil dengan kamera. Secara kebetulan satpam mengatakan kepadanya bahwa mobil ini telah diparkir di sini setidaknya selama setengah bulan sekarang dan kemudian pemiliknya akan kembali dalam beberapa hari. Koper merah, gadis itu menghilang, kehilangannya Ji Yeon. Kasus ini tampaknya berasal dari kasus 10 tahun yang lalu. Dae Yang berpikir bahwa pelaku yang menculik Ji Yeon sangat mungkin ingin menghidupkan kembali kasus pembunuhan dari 10 tahun yang lalu. Untungnya kasusnya berkembang sangat cepat. Seo Joon mendapat kamera video dari pemilik mobil yang diparkir di tempat parkir. Dalam rekaman video sangat cepat ditemukan mobil hitam, di dalamnya ada 2 koper merah. Sesaat Seo Joon mengetahui informasi pemilik mobil, mereka pergi ke rumah pemilik mobil untuk mencari petunjuk. Tidak menyangka pemilik mobil akan sering kembali, tetapi tiba-tiba dia berbalik dan melarikan diri. Pada akhirnya apa yang sedang terjadi? Pria ini bahkan mengira dia berlari lebih cepat dari polisi. Hasilnya hanya beberapa menit kemudian dia dikendalikan. Waktu dulu Soo Hyun menjadi agen FBI di AS, tubuhnya sangat lincah. Pada awalnya, dia bahkan ingin membuat alasan. Dia bilang bahwa dia pikir itu adalah kreditur yang datang untuk mengambil hutang karena dia sangat takut sehingga dia melarikan diri, tetapi tidak tahu siapa Ji Yeon. Tapi Dae Yang mengatakan bahwa dia memiliki alasan yang lengkap untuk melakukan kasus ini karena gadis yang terbunuh sampai sekarang, yang mayatnya belum ditemukan 10 tahun yang lalu adalah saudara kandungnya. Namanya Cho Airi dan dia namaku Cho Chan-wo, jadi dia kemungkinan besar menculik Ji Yeon, membalaskan dendam pengacara yang membela si pembunuh tahun itu. Tapi Chan-wo bilang bahwa itu semua hanya perkiraan Dae Yang karena tidak ada bukti untuk membuktikan ini benar. Selama tubuh Ji Yeon tidak ditemukan, pengadilan tidak bisa menghukumnya. Pengacara itu segera berlari ke Chan-wo, memohon padanya untuk menyelamatkan putrinya. 10 tahun yang lalu, dia menyebabkan adik Chan-wo, itulah Airi mati secara tidak adil, sekarang harus menanggung rasa sakit yang sudah Chan-wo lalui tahun itu. Perasaan balas dendam semacam ini telah membuat Chan-wo merasa sangat konyol. Dia pasti akan mengembalikan semua rasa sakitnya tahun itu pada si pengacara ini. Pengacara dengan cepat menemukan si pembunuh tahun itu dan bertanya di mana dia menyembunyikan tubuh gadis itu 10 tahun yang lalu. Tetapi dia terus bilang dia tidak tahu karena tubuh itu tidak disembunyikan olehnya pada tahun itu. Pengacara bilang bahwa dia perlu menyembunyikan tubuh. Selama tubuh tidak ditemukan, pengacara dapat mengambil celah hukum untuk membantunya. Ibu pembunuh juga mengirimi pengacara sejumlah besar uang. Mereka mengira bahwa rencana yang sempurna ini tidak ada siapa yang tahu, tetapi tidak menyangka akan didengar oleh orang lain, karena di bungkus rokok si pembunuh ada perangkat penyadap dan orang yang menguping pembicaraan mereka adalah Soo Hyun. Bagaimana Soo Hyun memasukkan alat penyadap ke dalam bungkus rokok? Ternyata pembunuhnya adalah pecandu game, suka bermain game di toko game. Saat itu, dia kehabisan rokok, dia ingin mencuri rokok pemain samping, hasilnya dipukuli dan ditendang keluar. Soo Hyun berpura-pura berdiri di depan toko game, lalu memberinya sebungkus rokok dengan alat penyadap karena Soo Hyun sudah tahu bahwa pengacara akan menemukannya untuk berbicara.
Soo-hyun pergi ke rumah si pembunuh lagi untuk mendapatkan beberapa informasi berguna darinya, setelah mengetahui bahwa ibunya memiliki rumah tambahan di pinggiran kota yang dibangun 9 tahun yang lalu, tapi anehnya bahwa ibunya tidak pernah mengizinkannya pergi ke sana. Soo-hyun merasa ada sesuatu yang tidak sederhana dan segera pergi ke rumah itu untuk mencari petunjuk. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dia menemukan bahwa bahan yang digunakan di sini semuanya adalah barang kelas atas. Tapi hanya satu hal yang membuat orang merasa tidak nyaman, itulah tidak hanya menggunakan batu bata merah biasa, tetapi juga teknik konstruksinya sangat kikuk. Dia mulai menghancurkan dinding, adegan berikutnya membuatnya benar-benar terpana. Perhatikan baik-baik ke dalam dinding, ada koper merah yang disembunyikan, koper yang sangat berat di dalamnya sepertinya menyembunyikan sesuatu. Tuhan, di dalamnya ada tubuh seorang gadis. Gadis ini adalah Airi, korban dibunuh 10 tahun yang lalu dan tidak pernah menemukan tubuhnya. Meskipun sudah 10 tahun, tubuhnya sepertinya tidak membusuk sama sekali. Soo-hyun menebak bahwa ketika gadis itu dimasukkan ke dalam koper kemungkinan besar tidak mati tetapi terkunci di sana. Karena kekurangan udara, dia meninggal. Bagaimana orang bisa begitu kejam satu sama lain? Mata Soo-hyun merah karena kesakitan, air mata akan jatuh. Soo-hyun pergi mencari Chawo dan memberitahunya bahwa dia telah menemukan Airi. Chawo langsung menangis, berlutut di tanah memohon pada Soo-hyun selama dia tahu di mana adiknya, apa saja yang bisa dia lakukan, tapi Soo-hyun hanya memiliki satu syarat yaitu mengatakan posisi Ji Yeon. Soo-hyun membawa Chawo ke kamar mayat. Forensik mengatakan alasan tubuh gadis itu tidak membusuk selama 10 tahun adalah karena ibu si pembunuh menggunakan obat-obatan untuk mencegah tubuh membusuk. Melihat tubuh saudara perempuannya, Chawo berlutut, dia menangis, sudah 10 tahun, sekarang dua orang di dua dunia, siapa yang bisa memahami penderitaan ini? Tidak lama kemudian, Chawo memenuhi janjinya untuk melepaskan putri pengacara, Ji Yeon. Dia tidak pernah menyakitinya sebelumnya, semua yang dia lakukan adalah karena dia ingin menemukan saudara perempuannya, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dua saudara ini benar-benar menderita. Soo-hyun mencari pengacara berharap dia akan berhenti menyelidiki penculikan Chawo terhadap putrinya. Untuk membalasnya, Chawo tidak akan menyelidiki kasus suap 10 tahun yang lalu dan membela pelakunya. Meski sebenarnya pengacara tidak mau, buktinya ada di tangan Soo-hyun dan dia tidak punya pilihan selain jadi dia hanya bisa melepaskan kemarahannya pada cermin di depannya. Kasus ini dianggap selesai. Meski tidak sempurna, ini mungkin akhir terbaik untuk mereka berdua. Tapi sungguh tak terduga adalah Chawo membunuh si pembunuh yang membunuh adiknya di depan toko game, lalu melompat turun dari lantai atas untuk bunuh diri, berkumpul kembali dengan adiknya. Chawo benar-benar kehilangan kepercayaan pada hukum, juga benar-benar kehilangan harapan untuk hidup dalam kehidupan ini. Kematian Chawo membuat Soo-hyun ragu, apakah hukum mereka adalah kekuatan atau racun? Jika tidak bisa mempertahankan kebenarannya, lalu apa gunanya bertahan? Pada akhirnya, Soo-hyun, melalui sosial media untuk menginformasikan tentang perilaku kriminal pengacara tahun itu, dia baru berusia 1 bulan sebagai Menteri Kehakiman dan diseret ke rawa. Mungkin terlambat, tapi keadilan tidak akan pernah hilang. Ini adalah prinsip dasar Soo-hyun ketika menjadi seorang polisi. Ini mungkin juga balasan yang terbaik untuk dua bersaudara Chawo dan Aerim.